Selamat malam saudara, Anda menyaksikan spesial report bersama saya, Anto Soekarmo. Saudara, malam ini Pura Mangkunegaran, Kota Solo, Jawa Tengah menggelar kirab budaya, kirab pusaka malam 1 Suro, di mana malam ini sejumlah pusaka dalam dari Pura Mangkunegaran akan dilaksanakan kirab mubeng benteng begitu. Jika kita melihat di awal kirab ini terlihat Gusti Sepuh, Pangeran Sepuh begitu, yaitu Gusti Paundrakarna yang menjadi cucu lampah dalam kirab pusaka malam 1 Suro Pura Mangkunegaran, diikuti dengan sejumlah abdi dalem yang berada di belakangnya. Acara kirab ini diselenggarakan pada hari Minggu 7 Juli 2024 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan titik awal di Istana Mangkunegaran. Sementara itu saudara, pada tahun sebelumnya rute kirab pusaka malam 1 Suro hanya mengitari kompleks Istana Mangkunegaran. Namun pada tahun ini rute kirab malam 1 Suro atau kirab pusaka ini diperpanjang begitu. Menurut KGPAA Mangkunegoro 10 ini menjelaskan bahwa rute kirab pernah melewati koridor Ngarsopuro dan Slamet Riyadi pada masa pemerintahan Mangkunegoro ke-9. Selain itu, bahwa koridor Ngarsopuro ini saudara sebenarnya juga merupakan bagian dari kawasan Istana Pura Mangkunegaran. Dalam kirab pusaka Mangkunegaran ini saudara, para peserta kirab ini nantinya akan berjalan kaki mengikuti rute yang sudah ditentukan. Dengan berjalan kaki mereka tidak boleh berbicara atau yang disebut dengan topo bisu begitu. Ini dilakukan karena malam 1 Suro merupakan upacara adat untuk menghayati pergantian tahun baru Jawa sebagai momen mawas diri, refleksi diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam menyongsong tahun yang akan datang. Dengan demikian, tapa bisu dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan kebebasan batin dari gangguan hawa nafsu dan emosi, serta mencapai keseimbangan batin dalam memasuki tahun yang baru. Sementara saudara, berdasarkan kalender Jawa di tahun 2024 ini, tanggal 1 Suro ini jatuh pada 1 Suro 1958 TJ atau jatuh pada hari Senin Legi 8 Juli 2024. Sehingga malam 1 Suro ini bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Sementara itu saudara, 1 Suro ini selalu dikaitkan dengan tahun baru Islam atau 1 Muharram begitu ya. Padahal tanggal 1 Suro sendiri dalam kalender Masehi tidak bersamaan dengan 1 Muharram. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia tahun 2024, bulan Muharram jatuh pada bulan Juli 2024. Sementara itu tahun baru Islam 1 Muharramnya ini jatuh pada tanggal 7 Juli 2024, yaitu 1 Muharram 1446 Hijriah. Sementara itu saudara, berdasarkan kalender Jawa di 2024, 1 Suro 1958 TJ ini jatuh pada hari Senin Legi 8 Juli 2024, sehingga malam 1 Suro ini bertepatan
dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Suro berarti bulan Muharram dalam kalender Hijriah, di mana kata Suro ini, saudara, diambil dari kata Asyura dalam bahasa Arab. Sebutan ini pertama kali diinisiasi Raja Kesultanan Mataram Islam, yaitu adalah Sultan Agung. Saat itu ia atau Sultan Agung ini menggabungkan penanggalan Jawa dan juga penanggalan Hijriah. Penggabungan ini agar perayaan keagamaan dapat digelar secara bersamaan dengan seluruh umat Islam. Juga untuk mempersatukan masyarakat Jawa yang kala itu masih terpecah antara kaum Abangan atau Kejawen dan Putihan atau Islam. Makna malam 1 Suro bagi masyarakat Jawa ini di beberapa daerah ini diartikan sebagai bulan yang menyeramkan, saudara, seperti penuh bencana dan bulannya para makhluk gaib. Beberapa masyarakat juga masih percaya terkait dengan mitos yang pantang dilanggar, seperti larangan keluar rumah saat malam 1 Suro. Satu Suro 2024 ini jatuh pada hari Senin, tepatnya kalau di pasaran Jawa begitu, pada hari Senin Legi, yaitu seseorang yang memiliki weton ini berarti mempunyai neptu 9, saudara, yaitu Senin ini berarti angka 5, dan dengan pasaran Legi itu 4 begitu. Jadi jika ditambahkan antara Senin dan juga pasaran Legi ini 5 dan juga 4. Ini neptunya itu 9, saudara. Salah satu sifat baik yang dimiliki weton Senin Legi ini adalah murah hati, sederhana, dan kuat. Namun sama seperti dengan weton kelahiran lainnya, Senin Legi juga memiliki beberapa sifat buruk dalam dirinya yang tidak bisa dipungkiri, seperti mudah menilai rendah orang dan juga yang lainnya, saudara. Berdasarkan Kamus Primbon Jawa, seseorang yang lahir dengan weton Senin Legi ini memiliki watak lakuning angin, atau orang yang dilengkapi dengan watak seperti angin begitu. Maksud angin di sini adalah mereka yang memiliki weton Senin Legi ini memiliki karakter yang ceria dan suka membuat orang lain di sekitarnya ini senang dan juga bahagia, happy begitu. Selain itu mampu memberi dan juga membuat bahagia orang di sekitarnya. Weton Senin Legi ini juga umumnya dikenal sebagai sosok yang kuat. Mereka dapat berpegang teguh dan yakin akan prinsip dan perjalanan hidup sendiri. Maka dari itu, saudara, salah satu dari sifat buruk dari Senin Legi ini adalah cenderung tidak mudah mempercayai setiap perkataan yang dikatakan oleh orang lain, bahkan temannya begitu. Lantaran sulit mendengarkan perkataan orang lain, Senin Legi adalah sosok yang paling sulit diajak atau jika diajak untuk bertukar pikiran atau bertukar ide. Dalam hal pekerjaan, weton Senin Legi ini cocok untuk bekerja pada bidang-bidang yang berkaitan dengan sosial, perdagangan, dan juga kemasyarakatan. Bukan tanpa sebab, saudara, beberapa bidang pekerjaan tersebut cocok untuk weton Senin Legi, karena kemampuan mereka untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang baru. Beberapa jenis pekerjaan yang cocok itu untuk Senin Legi ini adalah para pedagang, PNS, pengusaha, dan juga karyawan. Dalam kirab malam 1 Suro atau kirab pusaka malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran, saudara, ini dihadiri sejumlah politisi begitu,
baik itu anggota DPR ataupun juga ketua umum partai begitu saudara. Hadir pula anggota DPR yaitu Bima Arya, Wakil Wali Kota Surakarta, yang juga turut hadir dan juga turut melaksanakan kirap ini adalah Wakil Wali Kota Surakarta yaitu Bapak Teguh Prakosa. Terlihat pula putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga merupakan Ketua PSI, Kaisang Pangarep, dan juga istrinya Erina Gudono, serta anak Ketua DPR RI yaitu Diah Pikatan yang juga turut hadir dan juga melaksanakan kirap di malam 1 Suro ini. Rute yang dilalui dalam kirap pusaka malam 1 Suro Puro Mangkunegaran ini diantaranya adalah Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Ngarsopuro, di mana setelah keluar dari kawasan Istana Puro Mangkunegaran, ini para abdi dalem atau peserta kirap pusaka ini akan menyusuri atau melintasi Jalan Diponegoro hingga ke Simpang 4 Ngarsopuro begitu, sampai di Jalan Slamet Riyadi. Lalu peserta kirap ini berbelok ke kanan melalui Jalan Slamet Riyadi dan berlanjut hingga di pertigaan Bank CIMB Niaga, lalu berbelok ke kanan melewati Jalan Kartini hingga nanti tepat berada di sebelah barat Pura Mangkunegaran, terus ke utara melalui Jalan Kartini itu dan berbelok ke arah kanan melewati Jalan RM Said, atau tepatnya di belakang dari Puro Mangkunegaran. Lalu terus ke timur hingga nanti bertemu di pojok benteng sebelah timur laut dan berbelok ke kanan melalui Jalan Tengku Umar. Peserta kirap terus berjalan menuju ke arah selatan melalui Jalan Tengku Umar hingga nanti tiba di Jalan Slamet Riyadi dan berbelok kembali ke kanan hingga ke Simpang 4 Ngarsopuro dan berbelok ke kanan kembali melewati Jalan Diponegoro dan kembali ke Pura Mangkunegaran. Itu tadi rute yang dilalui oleh abdi dalem peserta kirap pusaka Pura Mangkunegaran pada malam hari ini.
Dan saudara, demikian spesial report kirab pusaka malam 1 Suro Puro Mangkunegaran dari Simpang 4 Ngarsopuro atau kawasan Ngarsopuro di Kota Solo, Jawa Tengah. Saya Anto Soekarmo undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.